Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Buya, izin bertanya. Saya punya teman muslimah nikah dengan laki-laki non-muslim. Tapi ketika nikah, dia si suami masuk Islam, bersyahadat. Dengan berjalannya waktu, si suami kembali ke agamanya. Ketika dalam keadaan sakit, si suami itu meyakini bahwa Allah itu ada, bahwa Islam itu benar. Dan dia berwasiat ingin dimakamkan secara Islam. Akhirnya dimakamkanlah secara Islam oleh keluarganya karena yakin bahwa dia itu dengan Islam tanpa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, ini hukumnya apa, Buya? Yang kedua, bagaimana sih adab kita ketika takziah? Sholat enggak dia? Setelah dia mengakui Islam benar waktu sakit, mau sholat enggak? Nah, dia belum mengucapkan 2 kalimat syahadat, Enggak, Buya. dia mau sholat enggak setelah itu? Enggak sholat, Buya. Terus mati? Meninggal. Tapi dia berwasiat ingin dimakamkan secara Islam. Dikafani, disolati, dan dikubur di makam Islam. Tapi tetangganya nggak mau nahlilin, Buya. Tahlil nggak mau, tapi makam diantarkan. Ini apa hukumnya, Buya? Yang kedua, apa sih adab kita ketika takziah di non-muslim? Seperti kita diundang untuk acara ngaben, untuk acara kremasi. Bagaimana sikap kita, Buya? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada orang menikah, kemudian dia sudah bersyahadat ikrar bahwasanya dia masuk Islam, sudah kita anggap sebagai seorang muslim. Pernikahannya adalah sah. Cuman sebagai orang muslim yang sesungguhnya, jangan gampang-gampang deh. Jangan-jangan hanya pengen Anda saja lalu dia bersyahadat. Kan perlu bukti keislamannya. Ya kalau bicara tentang sah-sah, dia bersyahadat kok. Bisa jadi dia syahadatnya benar, bisa saja hanya untuk bisa menikah. Cuman Anda yang dinikahi ini misalnya, Anda harus paham dong. Misalnya kalau Anda yang dinikahi, mikir dong. Ini jangan-jangan hanya pengen mendapatkan saya, setelah itu kembali lagi. Jadi jangan gampang. Tapi kalau memang dia bersyahadat benar, tulus karena Allah, indah, hebat. Dia masuk Islam. Seperti al-Islam ya jubu maqablah. Dia tidak punya dosa dia. Kemudian setelah itu kok dia murtad. Murtad sudah pembuktiannya adalah menyembah selain Allah atau sebagainya. Hanya gara-gara tidak sholat tidak bisa disebut sebagai murtad menurut jumhur ulama, kecuali menurut Imam Ahmad. Kalau terbukti murtad, itu nanti akan dipermasalahkan pernikahannya. Kemudian setelah itu tidak saling mewarisi. Jadi kalau seorang suami murtad, ini pembahasan tambahan hukum fikihnya. Jika seorang suami murtad, benar-benar murtad, ini catatannya kan belum jelas. Kalau benar-benar murtad, maka seorang suami, seorang istri terceraikan, terpisahkan. Seandainya sang suami belum kembali kepada Islam di masa iddah, jadi seolah-olah dicerai. Belum kembali di masa iddah, 3 kali suci, kalau dia tidak punya kandungan. Kalau suami tidak masuk Islam kembali, kok sampai berakhir masa iddahnya, masa penantian, maka terpisahkan secara otomatis, bukan suami istri lagi. Tapi kalau dia murtad hanya 2 bulan, masuk Islam lagi, maka kembali lagi pada pernikahan yang semula. Ini hukum fikihnya. Kemudian, jika ada orang misalnya, ini harus dibahas, karena urusannya adalah urusan berzinaan setelah itu. Kalau memang dia tidak rujuk, tidak kembali kepada Islam, menggauli istrinya adalah haram. Karena di luar Islam. Kemudian, tak taunya dia menginsyafi bahwasanya Islam itu benar dan sebagainya. Maka itu dikembalikan kepada perbedaan para ulama. Apakah orang masuk Islam itu cukup harus bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Itu kebanyakan ulama mengatakan semacam itu. Tapi sebagian mengatakan cukup mengakui bahwasanya Tuhan Maha Tunggal, Islam benar, Nabi Muhammad utusan Allah. Sebagian dengan ikrar semacam itu sudah dianggap. Apalagi orang yang sudah mati. Disuruh bangun syahadat sudah bisa husnudun. Karena sudah ada pengakuan, matinya pengen dirawat sebagai seorang muslim, berarti ada keyakinan dengan Islam.
Bisa jadi dia adalah memang sudah, dia dengan pengikrar. Ikrarnya adalah bukan ikrar soreh, terang-terangan, tapi ikrarnya adalah dengan saya percaya Islam benar, yang paling benar, Islam benar, itu adalah ikrar kebenaran. Sebagian ulama sudah menganggap itu sebagai bentuk masuk Islam, biarpun ya belum ada kalimat saya. Itu kan babnya hal an-nutqu bi syahadatin syatrun au syartun minal iman. Ini pembahasan masalah mengucapkan kalimat syahadat. Apakah cukup dengan hatinya? Kemudian yang mencatatnya, syartun au syartun sekalipun, lesan apakah yang menjadikan mengucapkan kalimat syahadat sebagai bagian daripada keimanan atau syarat sahnya keimanan bagi umat yang paling berat, apakah harus asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna cukup mengatakan Tuhanku Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, atau mengatakan Islam benar dengan nabinya Muhammad ini, apakah cukup? Ada sebagian mengatakan cukup. Jadi orang tersebut bisa saja kita anggap sebagai seorang mukmin dengan husnudon pemikiran tadi, ilmu tadi. Nah, bagi tetangga karena sudah kita anggap sebagai mukmin, ya dia punya kewajiban fardu kifayah. Biarpun menurut jumhur ulama mengatakan tidak selagi belum asyhadu alla ilaha illallah. Cuman kan dari wasiatnya sudah jelas, mengakui pengakuannya dulu, ditambah wasiatnya dulu. Ingin dikubur berarti di saat dia berwasiat itu ngerti, saya kalau mati pasti akan dikubur dengan cara yang lain. Karena saya meyakini Islam benar sekalian wasiat. Berarti ini adalah pengukuhan yang pertama, mengakui Islam benar setelah itu minta dikubur. Ini adalah satu korinah, satu tanda bahwasanya dia adalah kembali kepada Islam. Dikubur selesai. Urusan tahlilan nggak ditahlilan ini babnya beda. Ini bukan tahlilan, bukan sebuah kuah. Itu tahlilan ada cara mendoakan dengan cara tahlilan. Nggak tahlilan? Ya nggak ada apa-apa. Nggak usah ribut urusan tahlilan dan tidak tahlilan. Yang fardu kifayah tadi yang perlu dibahas. Memandikannya, mengafaninya, menyolatinya, menguburnya itu. Adapun setelah itu, nggak menahlili para tetangga, ya nggak ada masalah. Kan bukan kewajiban kita menahlilinya. Yang wajib adalah fardu kifayah untuk menyolatinya dan seterusnya. Seperti itu. Jadi hal-hal semacam ini. Kemudian, apa pertanyaan satu lagi? Adab takziah Islam mengajarkan keindahan. Kalau Anda ada tetangga Nasrani, Buddha, Hindu meninggal dunia, Anda dianjurkan untuk bisa takziah. Anda takziah bisa milih waktu dong, bukan waktu yang di saat ada acara-acara keagamaan. Ada datang setelahnya atau sebelumnya. Sebelum ada acara Anda datang, kemudian Anda beri hadiah dan apa-apa selesai. Setelah waktu acara, mohon maaf saya ada kesibukan. Sudah selesai. Bukan ikut doa-doa dan sebagainya. Bukan. Orang cerdas itu pandai. Nggak usah pusing. Tinggal saja nanti, mohon maaf, aduh nggak bisa datang, nanti dengan beralasan bermacam-macam, tapi tetap terjalin kekeluargaan, bertetangga yang baik dan seterusnya. Seperti itu. Jadi kemudian peringatan besar, hati-hati urusan kemurtadan, keluar dari iman. Na'udzubillah, kalau orang mati dalam keadaan tidak punya iman, selama-lamanya di neraka. Semoga Allah mengampuni semuanya, menjaga kita, iman kita semuanya, ya. Dan semoga Allah muliakan kita di saat hidup dengan iman Islam, di saat meninggal husnul khotimah dan kelak di surga. Wallahu a'lam bissawab.